Di Medan itu pemuka agama sedang bersatu untuk mengatasi satu krisis bangsa, yaitu human trafficking atau sex trafficking. Artinya ini lebih seru gitu loh, bahwa timnya ini dari tim lintas agama untuk tahu musuh bersama dan berpenetrasi langsung ke krisis-krisis bangsa. Kenapa yang bergerak menurut saya adalah tokoh-tokoh lintas agama? Karena kita representatif kekuatan semesta yang memampukan orang untuk melihat cahaya, melihat harapan. Bukan cuma secara literasi pendidikan atau medis atau apa, tapi kita representatif dari Tuhan semesta alam dalam semua perspektif. Jadi ini angin segar buat bangsa Indonesia. Jelas bangsa Indonesia akan segera memiliki sebuah sejarah baru, bahkan bersinar sampai bangsa-bangsa, karena para tokoh agama ini sedang menyingsingkan lengan baju, siap regenerasi, dan siap memutar balikan keadaan dari gelap pada terang. Itu kan dari perjalanan pendeta Yeri sehingga menjadi pendeta atau seorang pewarta hingga saat ini, berarti kan harus melalui proses yang mungkin fase-fase yang boleh dibilang kelam dulunya. Yes. Berbeda dengan prosesnya dari Bante di Rapunyo. Itu kan memang belajar dari literatur, banyak terus memutuskan menjadi Bante. Nah itu waktu ada pertanyaan seperti Bante di Rapunyo itu dikasih pertanyaan mau lanjut jadi melanjutkan untuk jadi biku atau menjadi orang seperti pada umumnya, itu apa ya kira-kira dalam pikiran Bante apa pada itu sehingga memutuskan sekarang kayak seperti itu? Oke, ya itu kalau kita di dalam Buddhis itu ada masa perenungan ya. Itu tidak semata-mata keputusan yang saya mau makan nggak ya gitu, bukan, tetapi ada perenungan. Saya berpikir bahwa kita manusia itu tidak cukup berkembang biak, tetapi harus berkembang baik. Sebagai manusia itu harus bermanfaat bagi manusia lainnya, tidak sekedar memanfaatkan manusia lainnya untuk kita bertahan hidup. Jadi dengan cara bagaimana saya benar-benar bermanfaat bagi kehidupan lainnya, bahkan bagi semua makhluk. Kalau dalam yang saya pelajari, semua makhluk itu mampu, saya itu harus menjadi lilin gitu. Harus menjadi lilin bagaimana bisa menerangi di sekitar kita. Seperti yang Pendeta Yeri sampaikan tadi, kita itu harus dari tempat yang gelap menuju terang. Karena di dalam kehidupan ini ada 4 pilihan, ada dari gelap menuju terang, ada terang menuju gelap, ada gelap menuju gelap, dan terang menuju terang. Maka kita mau memilih yang mana gitu. Karena di sekitar kita itu sudah banyak yang dari terang menuju gelap. Mungkin dikasih Tuhan dengan cara hidup yang sempurna, yang baik, yang bagus, tetapi menyanyiakan, tetapi tidak memanfaatkan jasmani kita itu secara sebaik mungkin. Kalau boleh saya bilang, kita itu tangan-tangan Tuhan yang memang dipakai di masyarakat untuk bermanfaat bagi manusia lainnya. Ya. Karena mencari suatu kebahagiaan dan kesempurnaan bagi saya itu tidak semata-mata menjadi manusia yang sukses dan memiliki karisma kedudukan yang tinggi, tetapi bagaimana kita ditempatkan manusia lainnya sebagai manusia yang bermanfaat bagi kehidupannya. Itu adalah salah satu keberhasilan kita sebagai manusia. Itu sih. Jadi intinya melalui perenungan yang mendalam dan harus siap menanggung segala resikonya ya. Resiko secara mungkin sosial atau secara spiritual itu sangat besar sekali. Maka ketika ada rintangan-rintangan, siapa yang suruh jadi biku? Ya saya sendiri. Maka ketika kesulitan dan lain sebagainya, harus saya tanyakan kepada diri saya sendiri. Siapa yang suruh jadi seperti itu? Saya sendiri, dan saya harus berguna bagi kehidupan lainnya. Istilahnya saya harus bisa menjadi lilin yang mampu menerangi walaupun terbakar diri saya. Oke, ya, emang benar ini konsep bermanfaat bagi sesama dan manusia lainnya itu kayaknya memang ada di setiap agama gitu kan ya, Bante Pendeta. Iya. Tapi memang masih ada aja, masih banyak saja gesekan-gesekan atau perselisihan atas dasar mungkin membawa nama agama gitu ya.
Berarti kan mesti ada yang dipertanyakan, seperti apa belajar agamanya gitu ya, Bante, Pendeta. Oke. Nah, ini untuk apa, respon terkait sekarang kan sudah banyak, saya udah ngelihat apa, Pendeta Yeri, entah itu di YouTube atau di Instagram, Facebook juga ada, apalagi Bante Dira, itu sudah banyak banget gitu. Entah itu di masing-masing apa, akun masing-masing atau channel masing-masing, dan banyak juga yang satu tempat atau satu channel, satu platform gitu. Nah, mungkin dari situ apakah ada pada saat diajak kolaborasi, misalkan apa, Bante ngajak kolaborasi Pendeta dan Pendeta ngajak kolaborasi Bante, ataupun di seperti di jeda nulis atau si yang diajak kolaborasi sama Habib Hussein ada. Itu bagaimana respon pertama kali pas pertama kali? Wah, ayo diajak apa, kolaborasi, kita satu panggung misalnya gitu. Bagaimana responnya pertama kali Pendeta Yeri itu diajak seperti itu? Iya, kalau saya melihat itu kebutuhan personal saya, kebutuhan edukatif saya, kebutuhan spiritual saya. Jadi saya menempatkan kolaborasi itu sebagai kebutuhan cukup utama dalam perjalanan hidup saya gitu. Bahwa saya nggak bisa menemukan satu nilai tanpa merasakan satu rasa gitu. Jadi saya ngerasa kayak kebutuhan saya dicukupi ketika kalau kolaborasi itu ya, gitu. Dan ya pastilah happy lah. Dan nah kadang-kadang kan orang suka respon, tapi di situ saya menemukan ini yang menarik sih, mana gimmick mana esensi gitu jadinya. Ya karena gimmick itu penting. Gimmick itu penting dan ngereceh itu penting. Tapi di dalam receh dan gimmick itu sangat menemukan sebuah esensi. Kayak pertama kali saya ketemu Bante Dira, kita di platform kan itu, di program yang dibuat Habib Hussein gitu. Ya kalau kita lihat bercandaannya teman-teman pemuka agama kayak gitu, kayak bukan pemuka agama sebenarnya bercandaannya gitu. Tapi ketika kita diminta bicara soal esensi yang punya relevansi tinggi, ya nggak bisa dipungkiri gitu. Ini kayaknya tim anugerah Tuhan nih kalau jadi pasti happy lah. Berarti memang dibutuhkan kolaborasi seperti itu ya Pendeta Yeri. Memang kita butuh rendah hati sih menurut saya ya, dan kita nggak kesulitan ketemu pemuka-pemuka agama yang punya sebuah kerendahan hati untuk mau belajar satu sama lain, didukung satu sama lain, disupport satu sama lain. Dan ya saya rasa siapapun yang akan mempersiapkan platform, bangsa ini akan melahirkan platform itu dengan organik gitu. Amin. Dulu pernah sebelum diajak kolaborasi pas atau hanya di ruang lingkup pendeta saja, itu apakah pernah terbesit pikiran untuk misalkan suatu saat mungkin saya bisa itu bertemu atau satu ya. Jadi kalau saya pribadi berpikir seperti ini, positif aja nggak cukup, yang dibutuhkan sekarang aktif. Jadi saya berinisiatif meluangkan waktu, uang, dan tenaga untuk berkunjung. Nah, waktu itu yang saya pilih kebanyakan di daerah Jawa Timur, daerah Jombang. Saya mengunjungi silaturahmi ke beberapa pesantren, lalu berinisiatif bersahabat dengan beberapa ustadz, gitu, untuk lalu ya berinisiatif lah. Saya nggak diundang, pokoknya datang saya, gitu. Jadi sebelum kolaborasi ini memang sudah ada inisiatif sendiri. Mungkin Bante Dira juga gitu. Kita sudah memang punya hati untuk ke situ, pergi ke Garut, ke ini memang. Nah, ini kan kalau sekarang dalam momen ini kolaborasi sepertinya lebih dibutuhkan. Saya bisa maksimal, saya kemana-mana sendiri buat sesuatu itu. Tapi kalau saya rasa kalau kedepannya nih ya, tahun ini nih, saya jalannya bareng Bante Dira tuh kayak lebih seru deh. Orang akan ini apa ya gitu. Paling orang nanya, ini apa ya gitu.
Kalau misalkan dari Bante Dira memang harus kalau misalkan kostumnya nih, mulai kostumnya emang harus seperti itu. Kalau misalkan kayak Ustadz pendeta itu kan bisa berubah. Kalau dari Bante emang harus seperti itu Bante. Ya, maka yang seperti saya sebutkan tadi, bahkan di Indonesia tidak mungkin tiba-tiba muncul seorang Bante, karena sudah disahkan seperti ini. Memang ini pakaian seorang pertapa ya, maka perjumpaan saya dengan Pendeta Yeri, Habib Husin, dan pemuka-pemuka lainnya itu bagian dari perjalanan spiritual saya. Memang seorang biku itu pada dasarnya seorang pertapa yang hidupnya berkelana mengembangkan spiritual secara pribadi dan hidupnya bermanfaat bagi orang lain. Justru biku tinggal di tempat ibadah, di tempat yang agama dibangun dengan gedung-gedung itu kan masa-masa modern ini aja. Iya, narik. Justru sering naik gunung ya, Bante Dira. Nah, itu bagian dari mungkin pas lewat perjalanan kemarin juga. Waktu perjalanan dari Jakarta itu kebetulan Jakarta salah satu tempat persinggahan ketika bertemu dengan Pendeta Yeri dan Habib Husin. Itu perjalanan saya ke Jawa Tengah, kemudian ke Jawa Timur, saya tinggal di Madura. Jadi masa perjalanan saya, walaupun kostum saya seperti ini, saya lebih sering tinggal di pesantren sama di gereja ya. Itu karena salah satu diajak konten para pemuka lainnya, bahkan kemarin di Madura sama Habib-Habib yang lain juga, saya yakin bahwa ketika kita ada niat baik, akan ada jalan yang baik dan hasil yang baik. Segala sesuatu didasari dengan pikiran yang baik, maka jalannya akan baik-baik saja. Maka kita akan ketemu orang-orang yang baik juga. Maka saya yakin saya menjadi orang gila seperti ini, saya ketemu juga orang-orang gila seperti Pendeta Yeri ini. Kalau enggak orang gila, kita enggak ketemu di sini gitu. Iya betul. Karena orang-orang gila itu dia yang pernah pernah dikata-katain temannya sendiri, orang lain, kamu berpikirnya gila sekali. Itulah. Iya. Harus jadi orang gila dulu, baru kita menemukan orang-orang gila lainnya yang pada akhirnya fase-fase kegilaan kita itu bermanfaat gitu. Tapi komentar-komentar negatif tentang kolaborasi yang sudah dilakukan ini, ada nggak sih komentar itu? Oh, kalau itu sih sudah sejak awal ya. Saya memang dari awal saya menjadi seperti ini itu justru saya geraknya di lintas iman, dan itu sudah menjadi makanan keseharian saya. Bahkan ketika ditanya, oh Bante nggak takut? Jawaban simpel, apa takut, mati tanam gitu aja. Ya istilahnya itu hal yang wajar ya, ketika kita berbeda, bahkan berbeda di dalam rumah kita sendiri, pastinya akan mendapatkan satu teguran dan perlakuan mungkin bagi mereka membahayakan bagi orang lain gitu sih. Tetapi bagi saya, ketika segala sesuatu yang saya lakukan itu masih dalam kategori baik dan benar, saya tetap lanjutkan. Saya lebih memilih satu kalimat yang sering saya kutip, lebih baik saya dibenci tetapi tetap melakukan yang baik dan benar daripada munafik hanya untuk disukai orang atau untuk mendapatkan pengikut yang banyak. Itu sih. Luar biasa. Benar. Fix orang gila. Kalau dari Pendeta Yeri juga ada nggak pendeta? Langsung tertuju penolakan ke Pendeta jadi pas mau berdakwah kolaborasi bareng gitu? Iya, karena saya rasa ini sesuatu pemikiran yang jadi general bahwa